Sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Banten II, yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Ketua Komisi 2 Muhsinin, anggota Komisi 4 Ubaidillah, anggota Komisi 5 Ishak Sidik, anggota Komisi 5 Umar bin Barmawi, anggota Komisi 2 Dedi Haryadi, dan anggota Komisi Tati Nur Cahyati melakukan reses ke pemerintah Kabupaten Serang bertempat di Aula Kiai Haji Syamun, Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Selasa 2 Maret 2021. Pada reses tersebut, rombongan DPRD Provinsi Banten diterima oleh Wakil Bupati Kabupaten Serang Panji Tirtayasa dan didampingi Asisten Daerah 2 dan Asisten Daerah 3 beserta beberapa kepala OPD di lingkungan Kabupaten Serang. Reses kunjungan ke pemerintah Kabupaten Serang ini dilakukan dalam rangka membahas percepatan pembangunan di Kabupaten Serang pada tahun anggaran 2021 dan persiapan penganggaran pada tahun 2022. Sebelumnya, para anggota DPRD Banten Dapil Banten II tersebut telah melakukan reses kunjungan ke setiap kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Serang selama 8 hari untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan guna menuju Kabupaten Serang yang lebih baik. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Serang sangat berterima kasih kepada para anggota DPRD Banten Dapil Banten II yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan reses ke Pemkab Serang. Melalui kunjungan ini diharapkan para wakil rakyat asal Kabupaten Serang dapat mendorong pemerintah Provinsi Banten memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Serang sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Banten. Panji yang merupakan politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan tentang program prioritas Pemkab Serang yang butuh dukungan anggaran dari Pemprov Banten, terutama bidang infrastruktur, pendidikan, pengelolaan sampah, dan pembangunan Puspemkab di Kecamatan Ciruas. Panji juga mengapresiasi atas rencana pembangunan jalan baru dan pelebaran jalan serta pembangunan jembatan di wilayah Kabupaten Serang yang menjadi kewenangan Pemprov Banten dengan anggaran mencapai 1,2 triliun rupiah. Oh, ini tadi yang masalah usia itu kan masalah pasar, sampah mohon bantuannya karena kita merencanakannya tidak dikonsentrasikan di satu titik ya. Pada suatu titik kita agak berat untuk armadanya. Seperti tempoh hari kalau dipusatkan di Tunjuk Teja, kalau untuk mengakomodir sampah dari seluruh wilayah itu membutuhkan sampai 180 armada truk. Makanya kita bagi dalam 5 atau 6 konsentrasi di 6 region. Region Anyar, region Bojonegara, wilayah Serang Pantura, wilayah Cikande atau wilayah Ciamas. Jadi ada beberapa wilayah itu dikelola secara kewilayahan sehingga tidak terlalu banyak memerlukan armada. Misalnya 3-4 kecamatan dalam satu pengelolaan sampah di atas lahan 1 hektar atau 1,5 hektar. Di situ kita siapkan mesin pengolahnya sehingga sampah itu kita rancang menjadi komoditas ekonomi yang punya nilai jual. Bisa berupa bahan bangunan, bisa berupa kompos, bisa berupa apapun. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan, kegiatan reses merupakan salah satu kewajiban anggota DPRD Banten dalam menyerap dan menghimpun aspirasi dari masyarakat. Hasil penyampaian aspirasi ini sebagai bahan dasar untuk menyusun pokok pikiran Dewan yang akan disampaikan pada rapat paripurna penyampaian hasil reses nanti. Menurut Fahmi, anggota DPRD Banten khususnya yang mewakili Kabupaten Serang berkomitmen dalam rangka konsolidasi percepatan pembangunan di Kabupaten Serang, termasuk mendorong percepatan pembangunan Puspemkab Serang yang saat ini sedang dibangun. Tentu kami dari kegiatan reses pada hari ini dari DPRD Provinsi Banten dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Serang, sebagai perwakilan anggota DPR yang Dapil 2 khusus Kabupaten Serang, untuk kami sangat mensupport terhadap beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Yang pertama adalah bahwa
akan segera fokus melaksanakan kegiatan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Tentu kami dari DPRD Provinsi Banten akan melakukan langkah-langkah strategis kaitan dengan konsolidasi, baik itu secara administratif maupun konsolidasi secara pembangunan dan penganggaran kaitan dengan percepatan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Karena bagaimanapun bahwa Kabupaten Serang terlahir itu dengan lahirnya Provinsi Banten, Kota Serang menjadi ibu kota Provinsi Banten. Politisi Partai Golkar ini mengatakan saat ini anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Serang mendominasi alat kelengkapan Dewan atau AKD Provinsi Banten. Oleh karena itu, pihaknya selalu berdiskusi untuk penguatan pembangunan di Kabupaten Serang. Menurutnya, ada beberapa hal yang ingin disinergikan dari Provinsi Banten dengan Pemkab Serang, yakni infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA, pengendalian banjir, pengangguran, dan pengelolaan aset. Fahmi menyatakan pihaknya akan menjadikan aspirasi reses yang telah dihimpun ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat ditindaklanjuti serta dikonsolidasikan kepada OPD-OPD terkait dalam pembangunan di Kabupaten Serang.